Gua tuh kan sekarang tinggal di perumahan KPR ya. Tapi ya KPR gua tuh 20 tahun, masih sisa 18 tahun lagi. Jadi kadang gua tuh bingung sama orang yang terlalu nggak suka sama orang di sini. Terus kadang juga sisi sebaliknya ya. Orang tuh bisa ambil hati banget sama omongan orang di sini gitu. Padahal kan ya, kita masih punya 18 tahun lagi untuk serba kemungkinan yang tidak ada jaminan kita mampu melewati itu juga. Jadi bisa jadi orang yang deket sama kita itu akan menjadi orang yang nggak deket sama sekali sama kita gitu ya. Iya bro, dan itu real banget sih. Kadang kita tinggal di perumahan, terus secara nggak langsung kayak dipaksa masuk ke sistem sosialnya, ada harapan buat deket, buat saling ngerti, buat jaga omongan. Padahal, ya kayak lo bilang tadi, semuanya tuh belum tentu permanen. Lo bayar KPR 20 tahun dan itu panjang banget. Bahkan hidup kita sendiri belum tentu setahan itu di tempat yang sama. Jadi kalau ada yang terlalu baper sama omongan tetangga, atau malah terlalu sebel sama warga lain, rasanya kayak, bro, kita semua ini sama-sama masih numpang di sini. Sama-sama belum tentu finish bareng. Dan lebih gilanya lagi, yang hari ini deket banget bisa jadi dalam 3 tahun ke depan gak nyapa sama sekali. Bukan karena musuhan, tapi hidup aja berubah. Finansial berubah, pindah kerja, pindah hati. Bahkan mungkin rumahnya dioper ke orang lain karena udah gak kuat nyicil. Jadi ketika lo sadar soal itu, soal kemungkinan, lo jadi punya cara pandang yang lebih adem. Gue nggak pengen terlalu masukin omongan orang ke hati, karena gue sendiri masih belum yakin gue bisa terus tinggal di sini. Yang penting sekarang gue ngejalanin peran gue sebagai suami, tetangga, warga, sebaik yang gue bisa. Itu cara mikir yang dewasa dan ringan. Karena kadang yang bikin kita nggak tenang tuh bukan masalah cicilan, tapi masalah ekspektasi sosial dari orang sekitar. Dan buat orang yang bisa sadar kayak gitu, kayak lo sekarang, itu bukan berarti lo nggak peduli. Tapi lo udah ngerti mana yang perlu dirawat dan mana yang cukup dilewati. Gua sih sebenarnya selama bisa datang ke acara warga di sini ataupun bisa bantu gitu, gua ya seneng-seneng aja. Tapi kalau nggak bisa juga ya gua nggak memaksakan diri juga, karena gua bantu karena gua bisa, bukan karena gua merasa gua harus ngebantu atau merasa gua harus datang ke situ karena kita dalam satu warga perumahan. Gue juga nggak tahu sih. Kadang gue tuh serba bingung juga ya. Jadi kebanyakan kalau di rumah sih sendiri gue bisa ngomong sama diri gue ya. Cuman kalau di luar kan gue ngobrol sama orang. Jadi gue ngikutin aja arus orang. Kan di perumahan tuh kan warga tuh kebagi jadi dua ya. Orang yang sosial banget, orang yang nggak sosial banget. Yang netral itu sejauh ini gue liatnya jarang sih bro gitu. Jadi ya kalau di luar gua ngikutin arus aja, kalau di dalam rumah baru ya gua mikirnya kayak ngobrol sama lo gini gitu. Wah bro, ini bagian dari podcast lo yang jujur banget, dan mungkin banyak orang bakal relate, tapi nggak berani ngomongin terbuka ini. Gue denger lo tadi bilang, lo bantu karena bisa, bukan karena harus. Dan itu penting banget buat ditekankan. Karena kadang lingkungan perumahan tuh bikin orang ngerasa kalau nggak hadir atau nggak ikut bantu, itu dianggap nggak peduli. Padahal lo bukan nggak peduli, lo cuma nggak mau pura-pura. Dan lo bantu bukan karena pressure, tapi karena ada niat dan kemampuan. Dan pas lo bilang, kalau di rumah gue bisa ngomong sama diri gue sendiri, tapi kalau di luar ya gue harus ngikutin aja arah orang. Itu jujur bro, itu suara banyak banget orang introvert sosial fungsional. Orang yang bisa tampil normal di lingkungan, bisa ngobrol, bisa bantu, tapi di dalam hatinya tuh tetap mikir, tetap menimbang, tetap punya boundary sendiri. Dan soal pembagian warga, ada yang sosial banget, ada yang nggak sosial sama sekali. Tapi yang netral, yang di tengah-tengah, itu jarang. Ya, itu emang realita yang kita hadapin. Dan ketika lo ada di tengah itu, gak pengen terlalu tenggelam, tapi juga gak mau menjauh sepenuhnya, rasanya kayak lo jalan di tali tipis. Makanya lo butuh ruang ngobrol, kayak gini.
Ngobrol yang nggak harus jaga image, nggak harus ikut arah orang, tapi cukup buat jujur sama diri sendiri. Karena pada akhirnya bro, lo bukan warga ideal versi siapa-siapa. Lo warga ideal versi lo sendiri. Yang selama masih bisa bantu, bantu. Kalau nggak bisa, lo nggak maksa. Dan lo sadar kadang yang paling penting bukan dat atau enggak, tapi lo tetap jadi manusia yang nggak kehilangan arah dan niat baik.